Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang long term care, apa itu long term care, dan juga ada peran MRM pada akreditasi rumah sakit. Jadi yang pertama, apa sih itu long term care atau perawatan jangka panjang? Dia adalah layanan yang membantu untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan medis maupun non-medis pasien dengan penyakit kronis atau cacat yang tidak dapat merawat dirinya sendiri untuk jangka waktu yang lama. Nah, contohnya misalkan ini ya, orang yang dengan diabetes tapi diabetesnya sudah kronis seperti itu, maka orang tersebut membutuhkan pertolongan atau bantuan perawatan entah itu di rumah maupun di rumah sakit. Namanya ini adalah long term care. Nah, long term care ini dapat dikatakan, maksudnya sakit ini atau perawatan ini dapat dikatakan sebagai long term care atau perawatan jangka panjang itu jika lebih dari 25 hari. Teman-teman pasti tahu ya, biasanya kalau ada orang diabetes yang sudah kronis, misalkan dia ada luka, yang lukanya misalkan sulit untuk ngering gitu ya, jadi harus ada perawatan yang ekstra dan juga khusus. Ini biasanya sampai berbulan-bulan, bukan hanya 25 hari tapi berbulan-bulan. Ini adalah salah satu contoh long term care. Nah, ini adalah konsep dasar dari long term care. Yang pertama, dia memerlukan perawatan dalam waktu lama, paling tidak 25 hari tadi. Yang kedua adalah memerlukan bantuan dan latihan dalam aktivitas hariannya. Tadi yang saya contohkan adalah orang yang dengan diabetes, misalkan kakinya terdapat luka, yang lukanya sampai misalkan mohon maaf baunya nggak enak atau busuk seperti itu, maka dia dalam melakukan aktivitas sehari-hari ini butuh bantuan dari manusia. Atau misalkan orang yang sedang dirawat di ICU yang sampai lebih dari 25 hari, maka semuanya ini butuh bantuan. Dalam hal ini adalah mungkin dari selang-selangnya, pernafasannya, terus detak jantungnya untuk mendetek seperti itu. Ini butuh bantuan. Nah, biasanya kebanyakan ini adalah usia tua dan juga penyakit kronis. Nah, biasanya ini rawat inap, tapi kalau kita ngomong long term care secara keseluruhan, ini bisa dirawat inap di rumah sakit maupun di rumah. Tapi kalau ini konsepnya di rumah sakit, maka pasti rawat inap, nggak mungkin rawat jalan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ini adalah fasilitas dari long term care. Yang pertama ada skilled care, yaitu memerlukan pelayanan terus-menerus secara rutin atau komprehensif, misalkan orang yang di ICU gitu ya. Terus ada nursing home. Nah, ini perawatan kesehatan usia lanjut, biasanya yang contohnya tadi misalkan orang sepuh gitu ya, dia membutuhkan bantuan perawatan untuk perawat yang setiap mungkin 1 minggu 2 kali, 1 minggu sekali, misalkan seperti itu untuk datang ke rumahnya. Yang selanjutnya ada nursing facility, hanya memerlukan pelayanan terbatas, tidak begitu rumit. Jadi ini misalkan ya tadi ya perawatan-perawatan yang memang tidak begitu rumit, itu contohnya nggak terlalu butuh bantuan pernafasan, tidak terlalu banyak selang-selang seperti itu. Jadi contohnya ini nursing facility ini misalkan ya itu tadi rawat luka yang misalkan orang DM. Jadi kenapa saya mencontohkan DM, kebetulan ada saudara yang memang ini berbulan-bulan sampean perawatannya untuk long term care ini. Selanjutnya adalah peran rekam medis pada skilled care. Yang tadi ya, skilled care dari fasilitas dari long term care tadi. Yang pertama, dia dimulai pada saat pasien masuk. Jadi kalau orang rekam medis itu kan biasanya menulis ya, mendata. Di awal pasien masuk itu peran rekam medis dia adalah mendata. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman kebetulan diletakkan di bagian rekam medis, nah pekerjaan rekam medis ini adalah mendata baik dari nama, alamat, usia dan sebagainya, tentang biodata dan juga biasanya tentang sakitnya apa sih gitu. Terus
merupakan masukan untuk rencana perawatan secara komprehensif. Nah, tadi kan ditanya apa sakitnya apa, itu di rekam medis tuh ada. Tapi kalau misalkan untuk rencana perawatan secara komprehensif ini berarti form rekam medisnya tadi biasanya sudah dari dokternya, sehingga dokternya sudah bisa mendiagnosa dan juga bisa membuat perencanaan perawatan yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya berisi masukan dari pasien dan juga atau pihak yang menanggung. Nah, biasanya gimana sih? Nanti akan seperti apa? Terus selalu dilakukan updating. Nah, dari dokumen rekam medis ini selalu update. Misalkan, oh sakit yang pertama ini jantung, nah ternyata kok nambah lagi. Nah, berarti itu nanti akan diupdate lagi. Jadi semua tentang data-data pasien itu benar-benar harus masuk di form rekam medis ini. Selanjutnya, dia sebagai dasar untuk melakukan evaluasi mengenai mutu dan pola perawatan yang telah diberikan. Nah, rekam medis atau dokumen rekam medis ini kalau diakreditasi ya biasanya ini benar-benar dilihat, karena salah satu mutu rumah sakit itu adalah dia itu tahu bagaimana atau perawatan apa aja sih yang sudah diberikan. Oh, jangan-jangan kemarin orang yang sakit diabetes cuma dijarkeai, nggak ada perawatan-perawatan selanjutnya. Nah, ini biasanya perawatan apa aja, serumit apa perawatannya, ini ada di dokumen rekam medis. Jadi kalau misalkan orang berobat nanti tahu riwayatnya, oh riwayatnya kemarin sakitnya ini, perawatan yang dapat ini, itu ada seperti itu. Selanjutnya adalah peran rekam medis pada nursing facilities. Jadi rekam medis sebenarnya nursing facilities ini hampir sama dengan nursing home ya, karena ini kan perawatan. Jadi perawatan nursing itu kan keperawatan. Nah, dia itu kejadian-kejadiannya biasanya dicatat sesuai kronologisnya. Kronologisnya itu bagaimana sih? Kemarin dia sudah setelah operasi, misalkan setelah operasi ternyata dia menderita DM misalkan. Oh, ternyata lukanya ini lama untuk penyembuhannya, daripada rawat inap terlalu lama mendingan dia nanti dibawa ke rumah, tapi dari perawat dari rumah sakit ini tetap mengecek sampai ke rumahnya, seperti itu. Nah, itu ada kronologinya. Terus digunakan untuk pembenaran dan pembuktian diagnosis. Nah, kemarin-kemarin itu sudah pernah sakit apa aja sih, misalkan seperti itu. Itu untuk pembuktian dan juga pembenaran diagnosis. Terus sebagai dasar penggantian biaya oleh pihak penyedia dana, misalkan orang tersebut ikut asuransi. Nah, asuransi ini biasanya minta dokumen atau istilahnya kayak rangkuman rekam medisnya ini bagaimana, kira-kira apakah benar misalkan klaimnya 10 juta misalkan seperti itu, apakah benar perawatan yang diberikan itu sudah seharga itu, atau kira-kira kalau misalkan asuransinya bentuknya adalah paket, oh sakit diabetes ini kalau merawat inap misalkan paketnya 10 juta, ya udah 10 juta misalkan seperti itu. Tapi kalau biasanya kalau asuransi yang swasta itu dilihat dulu diagnosisnya apa aja yang sudah diberikan itu dilihat. Nah, ini rekam medis pada long term care. Ini ada data identifikasi, biasanya untuk mengidentifikasi pasien secara jelas. Jadi data lengkapnya pasien itu ada di form rekam medis. Kalau di penyakit, kalau long term care ini kita ngomongnya penyakit kronis ya. Terus pernyataan transfer atau rujukan sebagai dasar untuk penyedia layanan yang pantas, baik dari identitas dari semerinya, terus institusi yang mentransfer itu siapa, tanggalnya berapa, diagnosis dari rumah sakit sebelumnya apa. Jadi kalau orang transfer atau orang rujuk ke rumah sakit yang lebih bagus gitu ya, itu enggak aku ngerujuk gitu aja, enggak, tapi itu benar-benar dilihat, oh ini diagnosisnya apa aja sih, terus perawatan atau tindakan atau pengobatan yang sudah diberikan ini apa aja sih, seperti itu harus ada, dan ini semuanya terangkum dalam dokumen rekam medis. Nah, ini kalau kita ngomong standar akreditasi kalau pada long term care itu apa aja sih, kan kalian ini teman-teman ARS ini kan keunggulannya pada mutu ya. Kalau kita mutu
Berarti semuanya akan dihubungkan pada standar akreditasi rumah sakit. Yang pertama, ini ada akses ke rumah sakit dan kontinuitas pelayanan atau disingkat sebagai ARK, yang di sini adalah yang tentang rekam medis ini ada ARK 6, ada ARK itu ada banyak sekali poinnya, yang tentang rekam medis ada di ARK poin 6. Yang pertama, pasien dengan kasus kronis memiliki ketentuan dalam kebutuhan transportasi, yaitu 1. Proses merujuk, memindahkan, dan memulangkan pasien membutuhkan pemahaman tentang kebutuhan transport pasien. Jadi kalau misalkan orang dengan sakit kronis gitu ya, kadang itu untuk mentransfer atau merujuk atau bahkan memulangkan itu bukan hanya ambulan biasa, tapi ambulan khusus, misalkan ambulan yang ada oksigennya, ambulan yang ada apa-apanya seperti itu ada harus disesuaikan seperti itu. Kalau nggak sesuai gimana? Jangan-jangan waktu proses merujuk di tengah jalan ada apa-apa, tidak segera mendapat pertolongan. Nah, ini biasanya akan dipikir ulang kalau misalkan fasilitasnya tidak memadai. Terus, proses transportasi pasien sesuai dengan kebutuhannya yang meliputi asesmen kebutuhan transportasi, obat, bahan medis habis pakai, dan juga alat kesehatan dan peralatan medis sesuai dengan kebutuhan pasien. Tadi sudah saya singgung ya. Jadi ketika merujuk pasien ini semuanya harus lengkap. Nah, ini semuanya dilihat dari data rekam medisnya, pasiennya gimana. Nah, terutama ini yang paling pentingnya di nomor 4, kegiatan selama transportasi ini harus didokumentasikan dalam rekam medis. Contohnya dicatat dalam formulir pelayanan di ambulans. Jadi di ambulans tadi pelayanannya diberikan apa aja itu harus tercatat. Maksudnya didokumentasikan itu bukan berarti difoto loh ya. Jadi didokumentasikan itu bisa berarti dicatat. Pencatatan itu adalah dokumentasi. Jadi kalau misalkan teman-teman kalau istilah awamnya dokumen dong, itu biasanya kan foto gitu kan. Tapi kalau direkam medis, dokumentasi ini maksudnya adalah dicatat. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kalau kita ngomong tentang akreditasi, ini juga masih ada di SNAS bagian assessment ya. Bukan asesmen pasien, yaitu yang poin 1. Di situ menyebutkan pada pasien dengan kasus kronis dirawat jalan, asesmen awal dilakukan pada pasien baru, pasien dengan diagnosa baru. Jadi kalau misalkan ada pasien dengan rawat jalan, maka asesmen awal dilakukan pada pasien baru, pasien dengan diagnosis baru. Misal gini, maksudnya pasien baru itu seperti ini. Orang datang ke rumah sakit itu masih pertama kali, itu namanya pasien baru. Gitu ya. Tapi kalau orang datang ke rumah sakit yang dulunya dia pernah datang ke rumah sakit tersebut, itu namanya pasien lama. Nah, kalau misalkan ini untuk kasus kronis, asesmennya nanti yang digunakan adalah asesmen pasien baru dan dengan diagnosis baru. Kalau misalkan pasiennya lama, maka asesmen awal diperbarui setelah 3 bulan. Bisa dipahami enggak? Maksudnya gini, kan tadi sudah saya sampaikan, kalau misalkan pasien baru dia datang ke rumah sakit, maka nanti akan diambilkan dokumen atau formulir itu dengan dokumen baru. Tapi kalau pasien lama, ketika ini orang kronis, ini dokumennya juga boleh baru dulu, tapi nanti paling tidak maksimal 3 bulan kemudian dia harus membuka dokumen lama yang ada di ruang filing atau penyimpanan, itu dibuka lagi. Nah, yang baru ini, yang dia tadi datang lagi ini akan dijadikan satu dengan dokumen yang lama tadi. Gitu. Jadi nanti akan diperbarui. Oke. Selanjutnya adalah asesmen ini didokumentasikan pada rekam medis pasien, jelas. Jadi segala asesmen atau tindakan atau apapun itu semuanya harus didokumentasikan atau dicatat pada rekam medis. Nah,
Kalau rekam medisnya misalkan secara elektronik, ini nggak perlu waktu 3 bulan banget ya, karena di search aja sudah muncul, oh namanya si Ridwan dulu pernah ke rumah sakit ini setahun yang lalu, maka dia nanti diagnosisnya akan jadiin satu. Sekarang dia masuk pada tanggal sekian, diagnosisnya ternyata masih sama, begini. Nah, kalau di rekam medis itu data itu akan dinamakan nonaktif itu kalau setelah orang tersebut tidak pernah berobat ke rumah sakit selama 5 tahun, maka dokumennya akan disortir seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini SNAS pada pelayanan geriatrik. Jadi ini terutama ya, kalau di rekam medisnya itu pasti ada pelaporan penyelenggaraan pelayanan geriatri di rumah sakit. Jadi pada intinya kalau rekam medis ini adalah mencatat, mendokumentasikan apapun tentang pasien, entah itu tentang biodata pasien, entah itu tentang asesmen ataupun perawatan yang didapatkan, baik obat maupun tindakan atau semuanya, asesmen yang diberikan itu semua harus dicatat. Seperti itu. Asesmennya itu ada tanggalnya, ada waktunya, semuanya itu lengkap kalau di rekam medis. Makanya rekam medis ini menjadi salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari rumah sakit. Makanya di SNARS atau akreditasi rekam medis ini pun selalu dilihat. Seperti itu. Nah, kalau saya ngomong tentang standar manajemen informasi rekam medis di rumah sakit, kita ngomongnya ke akreditasi ya, standarnya itu ada 15 standar, tapi nanti saya tidak memberikan 15 karena panjang sekali ya, jadi nanti saya akan memberikan beberapa contohnya gitu. Jadi pada standar MIRM 1 itu ada penyelenggaraan sistem informasi manajemen rumah sakit harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Jadi rekam medis pun ini punya undang-undangnya. Undang-undang tentang penyelenggaraan rekam medis itu undang-undangnya ada diatur oleh pemerintah, oleh kementerian. Jadi semua rumah sakit itu harus menyelenggarakan rekam medis. Seperti itu. Ini sudah diatur dalam undang-undang. MIRM 1.1 di rumah sakit mengelola data dan informasi klinik serta manajerial. Nah, implementasinya adalah SIM-RS dapat memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, serta akurat dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Kalau teman-teman bingung tentang SIM-RS, jadi SIM-RS itu adalah sistem informasi manajemen rumah sakit. Ini semuanya bisa dilihat di situ. Pelayanan dari rumah sakit itu siapa. Terus kalau di rekam medis pun ini juga ada, tapi untuk yang poin rekam medis ini tidak bisa semua orang mengakses. Karena rekam medis ini baik elektronik maupun manual ini sifatnya rahasia. Orang yang bisa membuka rekam medis adalah orang-orang yang sudah disumpah. Kenapa kok disumpah? Karena dokumen rekam medis ini sangat rawan. Kalau misalkan dokumen rekam medis seseorang ini sampai bocor, maka rumah sakit bisa dituntut. Seperti itu. Nah, di sini juga disebutkan bahwa rumah sakit menetapkan unit kerja yang mengelola SIM-RS dan memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari kepala unit serta ada stafnya dengan kualifikasi sistem, programmer, hardware, dan pemeliharaan jaringan. Jadi ada teknisi yang dia itu tugasnya hanya untuk ngotak-ngotak tentang SIM-RS. SIM-RS ini pengennya rumah sakit bagaimana? Jadi kalau SIM-RS ini setiap rumah sakit biasanya berbeda-beda, tampilannya itu berbeda-beda. Jadi rumah sakit itu biasanya punya keunggulan sendiri-sendiri tentang SIM-RS yang dia punya, gitu ya. Nah, ini adalah penilaian dari manajemen informasi rekam medis. Contohnya di standar MIRM ada unit kerja yang mengelola SIM-RS, telusurnya apa, ketersediaan atau belum tersedia, unitnya di unit mana, dan keterangannya apa, itu sudah ada. Ini jadi
Di sini saya berikan sedikit contoh tentang penilaian MIRM. Untuk detailnya sebenarnya sama sih ya, per standar itu ada detail masing-masing seperti ini. Standar MIRM 4 ada penilaiannya juga, nanti teman-teman bisa cek. Untuk teman-teman bisa lebih jelasnya, silahkan teman-teman download di SNARS. Di SNARS itu tentang MIRM itu ada 15 standar. Jadi teman-teman bisa download di sana dan mempelajari kenapa kok saya bilang seperti ini dan kenapa kok long term care ini saya tambahkan MIRM. Sebenarnya kan kalau topiknya cuma long term care aja, tapi kenapa saya harus menambahkan MIRM? Karena sekali lagi ya, kalian itu keunggulan dari ARS kalian itu tentang mutu rumah sakit. Jadi semuanya kalian harus menanyakan apakah topik ini atau unit di rumah sakit ini berhubungan dengan akreditasi atau tidak. Karena kalau kita ngomong mutu, maka kita arahnya ke akreditasi. Seperti itu. Jadi rekam medis ini, kalau ditanya rekam medis ini apakah dia itu berpengaruh terhadap akreditasi, Bu? Iya, sangat berpengaruh. Sampai dia mempunyai 15 standar sendiri untuk MIRM ini. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman ini bisa cek, bisa dipelajari, meskipun ini tambahan, tapi saya rasa ini penting kalau teman-teman benar-benar mau mendalami tentang mutu. Kalau tentang mutu itu memang bisa dibilang jelimet ya, tapi bisa dipelajari seperti itu. Oke, terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Silahkan nanti untuk tambahannya dipelajari ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada waktu kita untuk diskusi, mari kita diskusi bareng seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.